Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan diskusi kami terkait tema bahan dan jumlah halaman, perwajahan dan ukuran kertas dan penomoran, serta penyajian tentang penulisan judul, tujuan penyusunan, dan nomor tujuan pada karya ilmiah. Anggotanya terdiri dari saya, Richard Susanto Cahadik 093, dan akan didampingi rekan saya yaitu saya Jessica dengan NIM 06. Saya Novita dengan NIM 06. Dan saya sendiri yaitu Faizatul Fadla Jaro dengan NIM 1. yang pertama digambarkan oleh Mbak Jessica. Waktu dan tempat dipersilakan. Latar belakang. Dalam penulisan karya ilmiah perlu memperhatikan prosedur pembuatannya. Tiap perguruan tinggi memiliki ketentuan prosedur pembuatan karya ilmiah yang berbeda. Namun pada dasarnya sistem penulisannya sama. Sistem penulisan karya ilmiah menyangkut tentang bentuk karya ilmiah yang meliputi bahan dan jumlah halaman yang digunakan, perwajahan, penomoran halaman, serta penyajian terkait penulisan judul, tujuan penyusunan, maupun lembar persetujuan pada karya ilmiah. Kemudian, berdasarkan hal tersebut, maka seorang perlu mengetahui hal dasar mengenai cara penyusunan atau penyajian karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam menulis karya ilmiah, serta dapat mengetahui sistematika atau penyajian penulisan dalam pembuatan karya ilmiah yang baik dan benar. Selanjutnya, ada pun rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana bahan dan jumlah halaman yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian yang kedua, bagaimana perwajahan dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, bagaimana penyajian penulisan pada karya ilmiah. Kemudian ada pun tujuan yang pertama untuk mengetahui bahan dan jumlah halaman yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua, untuk mengetahui perwajahan dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, untuk mengetahui penyajian penulisan pada karya ilmiah. Untuk A, bahan dan jumlah halaman. Bahan yang digunakan yaitu kertas HVS berukuran kuarto atau A4 dengan ukuran 21,5 kali 28 cm persegi. Untuk pengetikan judul menggunakan huruf standar yaitu Times New Roman dengan ukuran 14 sampai 16 poin. Kemudian yang kedua, identitas, pengetikan kata atau kalimat menggunakan huruf standar Times New Roman dengan ukuran 12 poin. Untuk isi, pada pengetikan abstrak menggunakan huruf standar Times New Roman dengan ukuran 10 poin. Dengan catatan jumlah halaman skripsi berkisar antara 30 sampai 70 halaman. Tesis antara 150 sampai 200 halaman dan disertasi mencapai 300 halaman atau lebih. Sedangkan paper atau makalah biasanya hanya 15 sampai 25 halaman, tidak termasuk dengan lampiran-lampirannya. B. Perwajahan. Perwajahan adalah tata letak atau layout unsur-unsur karya ilmiah serta aturan penulisan unsur-unsur tersebut yang berkaitan dengan segi keindahan dan estetika naskah. Tata letak dan penulisan unsur-unsur karya ilmiah, misalnya skripsi, tesis, atau disertasi, harus diusahakan sebaik-baiknya agar karya ilmiah tersebut tampak rapi dan menarik. Dalam hal ini, tentang perwajahan dikemukakan secara ringkas tentang kertas, pola ukuran, penomoran, dan pengetikan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Alif. Baik, untuk selanjutnya yang pertama ada ukuran kertas. Untuk tepi atas dan tepi kiri atau margin atas dan margin kiri itu diukur dengan ukuran 4 cm. Kemudian untuk margin kanan dan margin bawah itu berukuran 3 cm. Kemudian yang kedua ada penomoran. Untuk subbab penomoran halaman pada bagian tempat persetujuan, pengesahan dan lain-lain diberi nomor dengan angka Romawi kecil yaitu I1, I2, I3 dan seterusnya dan diletakkan pada bagian bawah di tengah halaman seperti gambar di samping. Untuk pada bagian halaman bab baru diberi nomor dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya dan diletakkan pada bagian bawah tengah halaman seperti gambar di samping. Kemudian untuk bagian isi serta halaman selanjutnya setelah bab baru, daftar pustaka dan lain-lain diberi dengan nomor angka Arab yang yaitu 1, 2, dan 3 dan seterusnya dan diletakkan pada bagian kanan atas halaman seperti pada gambar di samping. Kemudian yang kedua, penomoran bab, subbab, dan anak subbab. Untuk yang pertama, nomor bab itu terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan lain-lain. Ditulis dengan huruf Romawi besar, itu 1.
I1 besar, I2 besar, I3 besar, dan seterusnya, dan dicetak tebal atau bold, dan di tengah dan diletakkan di tengah bagian atas halaman. Seperti untuk visualisasinya seperti gambar di samping. Kedua, nomor subbab ditulis dengan huruf dan besar, yaitu A, B, C, dan seterusnya, dan dicetak tebal atau bold, dan diletakkan sejajar dengan margin kiri. Untuk yang ketiga, ada nomor sub-subbab ditulis dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, dan dicetak tebal atau bold, dan diletakkan sejajar dengan margin kiri. Untuk visualisasinya seperti gambar berikut. Yang ketiga ada penomoran tabel. Yang pertama itu penulisannya nomor tabel terletak 2 spasi di garis bawah, terakhir di atasnya. Yang kedua, di atas garis tabel ditunjukkan tabel yang disertai nomor dan judul tabel tanpa diakhiri titik. Ketentuan menggunakan 2 spasi di atas garis tabel. Yang ketiga, tabel disajikan di tengah, simetris dan sejajar dengan batas tepi kiri dan kanan. Yang keempat, kolom-kolom disusun dengan rapi agar mudah dibaca. Dan yang kelima, spasi teks dalam tabel, yaitu spasi tunggal. Untuk contoh gambarnya seperti berikut, yaitu ada tabel 3.1, daftar nilai siswa. Angka 3 itu menunjukkan nomor bab, tempat tabel itu dimuat, serta nomor 1 itu menunjukkan nomor urut tabel pada bab itu. Kemudian yang selanjutnya, garis batas tabel tidak melampaui batas tepi kertas. Jarak tabel dengan teks di bawahnya adalah 2 spasi. Kemudian tabel yang memerlukan kertas lebih besar dari halaman naskah dapat diizinkan. Tetapi sebaiknya dapat dilipat 1 kali dan mencapai halaman naskah yang dimasukkan dalam teks. Keterangan tabel harus berada di 1 halaman tersebut. Kemudian pada bawah tabel harus dicantumkan sumbernya dengan ukuran huruf 10 dan menggunakan spasi tunggal. Dan yang terakhir, garis tabel yang dimunculkan hanya garis tepinya dan garis datar batas atribut, sedangkan pada kolom tabelnya tidak dimunculkan. Yang 2.4 itu ada penomoran gambar. Ketentuannya adalah yang pertama, penomoran gambar dan tulisan gambar terletak 2 spasi di bawah baris terakhir teks. Kemudian gambar berupa konsep yang mengacu pada bagian grafik, peta, diagram, histogram, dan atau foto. Yang ketiga, garis batas gambar tidak boleh melampaui batas tepi kertas. Yang keempat, batas diatur agar simetris dan sejajar antara batas tepi kanan dan kiri. Dan yang kelima, judul gambar berada di bawah gambar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Novita. Untuk poin selanjutnya yaitu F, ketentuan penulisan keterangan gambar. Yang pertama, teks judul gambar menggunakan spasi tunggal. Baris pertama, teks berjarak 2 spasi di bawah gambar. Yang kedua, gambar yang membutuhkan halaman lebih besar disajikan di lampiran. Yang ketiga, jika ada keterangan gambar, langsung ditulis di bawah gambar dengan halaman yang ditulis sama. Yang keempat, gambar berada dalam satu halaman dan tidak terpisah. Yang kelima, jika gambar dikutip dari suatu sumber, tulis referensinya di bawah. Kemudian, berikut gambar untuk memvisualisasikan dari grafik itu. Menunjukkan angka 4 menunjukkan nomor bab tempat gambar itu dimuat. Dan nomor 2 merupakan nomor urut gambar pada bab itu. Yang ketiga, pengetikan. 3.1, jenis huruf dan ketikan pada halaman. Yang pertama, naskah diketik dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 12. Yang kedua, huruf miring atau italik dipakai untuk istilah dalam bahasa asing, penekanan, pembedaan, dan sejenisnya. Yang ketiga, huruf tebal atau bold dipakai untuk judul bab dan subbab, sub-subbab, penekanan, pembedaan, dan sejenisnya. Yang keempat adalah huruf pertama pada alinea baru dimulai pada ketikan ke-6 dalam kurung 1,25 cm dari tepi kiri baris. Yang kelima,
Pada bagian utama dari bab 1 sampai dengan bab 5 ditulis berjarak 2 spasi. Yang keenam, pada bagian awal karya ilmiah diberi jarak spasi tunggal. Yang ketujuh, pada bagian utama karya ilmiah diberi jarak spasi tunggal. Yang kedelapan, pada bagian akhir karya ilmiah diberi jarak spasi tunggal. Selanjutnya, yang ke-9, jarak spasi 2 diterapkan pada bagian utama karya ilmiah. Di antaranya, antar baris normal seluruh baris teks uraian atau bab 1 sampai dengan bab 5. Antara baris judul subbab atau sub-subbab dan teks baris pertama di bawahnya. Kemudian, antara baris teks terakhir dan judul suatu tabel. Yang terakhir, antara batas akhir bagian bawah gambar dan baris teks judul gambar. Yang poin 10, jarak spasi 4 atau 2 kali spasi 2 atau spasi 2 double diterapkan pada antara baris judul bab dan judul subbab, antara judul daftar pustaka dan teks pertama daftar pustaka, antara judul tajuk dan baris pertama teks di bawahnya di bagian awal karya ilmiah. Yang ke-11, jarak spasi 3 atau spasi 2 ditambah spasi 1 diterapkan pada antara baris teks terakhir suatu paragraf dan judul subbab atau subsubbab, antara judul lampiran, judul teks lampiran, dan teks baris pertama. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Putri. Selanjutnya, jarak spasi 1 diterapkan dalam satu intrajudul dan antarjudul berikutnya. Pada penulisan daftar pustaka diterapkan pada pertama jarak 1 spasi untuk tulisan daftar pustaka yang melebihi 1 baris. 2. Jarak 2 spasi untuk antar judul daftar pustaka. 3.2. Bilangan dan satuan. Bilangan diketik dengan angka kecuali pada permulaan kalimat. B. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik. C. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik. D. Pecahan yang berdiri sendiri ditulis dengan angka, sedangkan pecahan yang bergabung dengan bilangan bulat harus ditulis dengan huruf atau dieja. C. Penyajian. 1. Penulisan judul. A. Judul ditulis dengan huruf Times New Roman dengan ukuran 16 atau 14 dan dicetak tebal atau bold. B. Posisi letak judul bisa di bagian tengah atas. C. Judul harus mencerminkan topik atau selaras dengan permasalahan yang dibahas. D. Jika karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan hasil suatu penelitian, maka judul harus mampu menggambarkan ruang lingkup permasalahan yang diteliti dan ruang lingkup prosedur pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, judul karya tulis ilmiah harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tuntas. F. Judul dapat dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk judul utama saja dan dalam bentuk judul utama dan subjudul. Penulisan bentuk kedua, yaitu subjudul tersebut ditulis setelah judul utama dengan tanda titik 2 atau di dalam tanda kurung. B. Judul utama ditulis dengan huruf kapital di tengah bagian atas. Tidak boleh digarisbawahi dan tidak diberi tanda apa-apa di akhirnya. B. Judul ditulis atau dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang berbentuk frasa atau klausa dan ditulis dengan kata-kata yang utuh dan tidak disingkat. Pernyataan atau rumusan judul tidak mengandung emosional, tidak mengada-ada, dan tidak ambigu. C. Perhatikan panjang atau pendeknya judul tulisan. Terdiri atas 8-12 kata, maksimal 15 kata. Tujuan penulisan karya ilmiah.
A. Sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. B. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. C. Hasil karya tulis ilmiah diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat dan para pembacanya. D. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa. E. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Farsa. 3 ada lembar pengesahan. A. Penulisan komponen atau halaman persetujuan didahului oleh frasa persetujuan pembimbing. Untuk persetujuan penguji didahului oleh frasa atau persetujuan penguji. Ditulis dengan huruf Times Roman ukuran 14. Bentuk huruf adalah huruf kapital dan dicetak tebal atau bold. B. Sedangkan uraian-uraian lainnya ditulis dengan huruf Times Roman ukuran 12 huruf kecil dengan jarak spasi 1,5 atau 1,5 spasi. C. Posisi atau letak halaman persetujuan ini tidak selalu setelah pernyataan atau persembahan. Ketidakpermanenan letaknya disesuaikan ketentuan universitas yang berlaku. Selanjutnya, yang D, halaman persetujuan bersifat wajib dalam karya ilmiah yang berupa halaman tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Halaman persetujuan ini. Model tampilan halaman persetujuan ini sangat bervariasi. Hal itu biasanya disesuaikan dengan paduan penulisan tugas akhir sebuah universitas. F. Komponen halaman persetujuan pembimbing atau konsultan atau penguji ditulis dengan tidak memiliki nomor halaman. Y. Huruf halaman persetujuan tidak diakhiri dengan penulisan tempat, masa penulisan, dan identitas penulisan. Penulis H. Komponen halaman pengesahan dibuat pada halaman yang baru secara utuh. Berikutnya contoh penulisan lembar persetujuan. Seperti pada gambar, di atas terdapat judul proposal atau skripsi, dan yang bawahnya yang kedua yaitu nama dan mahasiswa, yang ketiga nama program studi dan fakultas, yang keempat teks telah disetujui dosen pembimbing untuk diajukan sebagai syarat penulisan karya ilmiah, yang kelima hari dan tanggal persetujuan, yang keenam tanda tangan, nama lengkap dan nomor induk pegawai, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Yang ketujuh, tanda tangan, nama lengkap, dan nomor induk pegawai, ketentuan program studi seperti pada gambar, sesuai dengan letak nomor yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Simpulan, dalam penulisan karya ilmiah, banyak aturan-aturan yang sangat kompleks dan harus dipatuhi oleh setiap orang yang melakukan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah berbeda dengan karya-karya yang lain karena selain teknik penulisannya, juga dari segi isi yang dominan membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan pembaca dapat memahami dalam penulisan karya ilmiah yang baik dan benar, serta mampu memanfaatkan talentanya dalam penyusunan atau penyajian karya ilmiah agar tidak merasa bingung mengenai bagaimana cara atau langkah awal dalam penulisannya. Berikut daftar pustaka yang kami lampirkan pada penyajian penulisan makalah dan PowerPoint. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.